Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul, bermain dan belajar bersama seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar mengenai metode menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan metode jaring laba-laba. Oke, saya harapkan kepada anak soleh dan soleha itu bisa dan mampu menerapkan dan mengingat materi tersebut, karena materi tersebut akan berulang terus, ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktorisasi bilangan prima. Oke. Sebelum kita melangkah ke faktorisasinya, kita harus mengenal dulu istilah dari bahasa bilangan prima. Oke, bilangan prima itu adalah bagian dari bilangan asli, ya. Bagian juga dari bilangan bulat sih, tapi untuk level kalian kita batasi saja. Sebenarnya itu bilangan prima itu bilangan bagian dari bilangan bulat, ya. Tapi nggak apa-apa, kita sederhanakan menjadi bagian dari bilangan asli dulu. Oke, apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai poge kita ya menyebutkannya, ya. Nah, kemudian dalam definisi khusus dari bilangan prima ini, oke. Bilangan prima adalah bilangan prima adalah bilangan yang karena kita berbicara pada bilangan asli, ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau yang hanya bisa dibagi, ya. Oke, kita tergantung bahasanya. Ya, kita pakai saja bahasa sederhana yang hanya bisa dibagi, ya, yang hanya bisa dibagi oleh oleh satu oleh satu dan dirinya sendiri. Oke. Sekali lagi saya katakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Oke, kalau misalnya bisa dibagi oleh bilangan yang lain berarti bukan bilangan prima. Oke, yang mana sih contoh bilangan prima itu? Contoh bilangan prima. Oke. Contoh bilangan prima adalah pertama 2. Mengapa 2? 2 itu tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain kecuali 2 bagi 1 dan 2 bagi 2 itu sendiri. Oke, bisa? Hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Oke? 3. Oke? 3. Kan tidak ada yang bisa dibagi oleh 3, ya kan? 3 bagi 1 dan 3 bagi 3 itu sendiri. Nah, sekarang kalau 4 itu bisa nggak dibagi oleh bilangan yang lain? Kan tadi harus dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Itulah pengertian dari bilangan prima. Nah, apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa. Tapi 2 itu bilangan prima yang nggak jadi masalah. Yang penting bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Berarti 4 tidak masuk. 5 juga
merupakan bilangan prima. 6. 6 kan bisa dibagi 2, ya kan? 6 bagi 2, 3. Oke, makanya 6 nggak masuk. Lebih masuk itu 7 lagi. 8, 9 nggak bisa. Mengapa? Nggak bisa, bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena 9 bisa dibagi 3, yaitu berapa? 3. Berarti 10. 10 tidak bisa bilangan prima. Mengapa? Karena 10 bisa bagi 2. Berarti 11. 13. Apalagi? 17. Apalagi? 19. Apalagi? 23. Apalagi? 29. Apalagi? 31. Apalagi? 30 berapa lagi? Ayo. 37, ya kan? 30 berapa? Tidak ada. 41. Apalagi? 43, ya kan? Dan seterusnya ya. Banyak ini. Silakan ditentukan sendiri oleh kalian ya. Oke. Jadi inilah contoh bilangan prima ya. Itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri ya. Ini adalah contoh-contoh bilangan prima. Nah, karena kalian sudah bisa lihat dan memahami mengenai bilangan prima, ayo kita buka bukunya. Halaman 60 kita akan membahas pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nomor 3 sama nomor 4 nanti ya. Nomor 1 sama nomor 2 dulu. Nomor 1. Berilah tanda silang. Itu tanda kali pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, yang mana tadi? Silakan diingat-ingat ini contoh bilangan primanya. Silakan dikasih silang yang merupakan bilangan prima. Di sini saya kasih saja ya. Saya perbesar dulu ya. Saya perbesar dulu ya, yang merupakan bilangan prima. Oke. Sekarang kita kasih silang yang merupakan bilangan prima. Oke. Tadi berapa? 3 ya kan? Kan 3 masuk ya. 3. Apalagi? Mana lagi? Tadi berapa lagi? Ini 2, 3. Ini ada 19. Oke, ayo kita lihat. 19. Oke, kita kasih silang. Nah, sekarang sisanya kalian yang menentukan lagi yang mana di antara berikut ini yang merupakan bilangan prima lagi ya. Oke. Jadi jangan diisi di kotak-kotaknya. Cukup ini bilangan yang disediakan ini yang merupakan bilangan prima. Mana? Cari ya. Cari. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini tentukan temu bilangan yang terletak antara dua bilangan berikut. Jadi kita cari tahu antara dua bilangan. Jadi antara 8 sama 25, antara 32, 55, 60, 80, 20, 120, deh banyak ya. Oke. Kita bahas saja yang mudah-mudah saja. Nanti kita bahas antara yang bisa dikerja itu yang gampang-gampang saja, nggak usah terlalu jauh-jauh ya. Nah, nanti D dengan E nggak usah, nanti kita kerjakan A, B, C. Nah, kita pilih yang mana ya? Oke, saya pilih bagian B ya. Nanti sisanya kalian kerjakan A sama C. Oke, sekarang kita tentukan bilangan. Nah, cara menentukan ini kita buat saja dulu susunan bilangan ya. Susunan bilangan itu mulai dari 8 ya, karena antara 8 sampai 25. Berarti 8-nya nggak masuk.
Oke, setelah itu 9 saja. 9, 10 ya. 11, 12, 13, 14 ya kan. Oke, saya kerja nomor 3, saya tandai dulu nomor 3. Nomor 2, nomor 2 bagian B ya. Nomor 2 bagian B. Oke. Kita isi 9 ya. Ini bilangannya bilangan antara nomor 2B. Ini nomor 1 itu saya. Nomor 2A ya. Salah ya. Harusnya kalau 2B itu adalah mulai dari 32. Oke. 32 enggak boleh ya. 33 kan antara, berarti bilangan yang disebutkan itu enggak masuk ya. 33, 34. Kita buat saja dulu 35, 36, 37, 38 ya. 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 ya. 53 dan 54 ya. Mengapa tidak sampai 55 ya? Bilang yang disebutkan tidak boleh masuk. Nah, sekarang kita silang sama seperti cara kerja nomor 1. Boleh disilang yang bukan merupakan bilangan prima. Oke. Sekarang kita coba silang. 33 bisa nggak dibagi bilangan yang lain? Itu saja dulu yang dipikirkan ya. 33 kan bisa dibagi 3 ya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah dengan cara menjumlahkan jumlah digitnya. 3 ditambah 3, 6. 6 bagi 3, 2. Berarti 33 nggak boleh masuk. Oke. Disilang. Berarti ini bukan bilangan prima. 34. Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 ya, yaitu kalau satuannya adalah merupakan bilangan 0 ya, 2, 4, 6, 8. Nah, berarti 34 satuannya adalah 4, berarti bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena pasti bisa dibagi 2. Oke. Sekarang 35. 35 itu satuannya lagi yang diperhatikan. Karena satuan 5, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu kalau satuannya 5 ya, dan 0. Oke, berarti ini nggak masuk. Sekarang 36 sama tadi kan satuannya 6, maka merupakan bilangan yang pasti bisa dibagi dengan 2. 37 oke, kita abaikan dulu. 38 kita hilangkan karena merupakan satuan bilangan yang habis dibagi oleh 2. Oke. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu kalau satuannya 0 ya, 2, 4, 6, 8. Oke, kita percepat karena kita sudah memahami tadi ya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2. Oke. Dan kalau dibagi 5 satuannya 5. Oke, kita ini 48 ya. Kita perbaiki dulu. Oke, kita silang lagi. Oke. Pokoknya kita silang yang gampang-gampang dulu. Oke, pokoknya yang kalau satuannya 2, 4, 6, 8 itu pasti tidak bisa dibagi oleh ya.
Oke, kita lanjutkan. Oke, berhubung tadi baterainya mau habis ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah menandai ya bilangan-bilangan yang pasti bisa dibagi oleh 2 ya. Tadi ciri-cirinya ya. Nah, sekarang kita tandai bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh 3. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 kalau jumlah digit itu jumlah angkanya ya. Kalau misalnya bisa dibagi 3 berarti bisa dibagi 3. Oke, kita mulai dengan 37 dulu lah. 37 kalau kita jumlah 3 tambah 7 10. Oke, 10 tidak habis dibagi 3. Oke, kita abaikan. 3 ditambah 9. 3 tambah 9 12. 12 itu bisa dibagi 3. Berarti kita coret. Atau bisa kalian lihat perkalian kalian ya. 41. Oke, 41 tadi nggak bisa ya. Ini juga 47 itu 47 bisa nggak ya? Oke. Oke, nggak bisa ya. Berarti sama 49 ya. 49 itu kan 7 kali 7. Nah, 51. Ini bisa nggak dibagi 3? 51 itu kan 5 ditambah 6. 5 tambah 1. 5 tambah 1 kan 6. 6 bagi 3. 2 berarti ini nggak masuk. Oke. Nah, inilah. Nah, berarti kita buat kesimpulannya bahwa bilangan prima antara berapa itu? 32 dan 55 adalah oke, kita isi berapa ini? Ada 37, oke. Ada 41, oke. 47. Apalagi? 47 dan 53 ya. 53. Oke. Bisa ya dipahami cara kerjanya? Oke. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan dikerjakan sisanya, yaitu di bagian ya. Nomor 2 bagian A dan nomor 2 bagian C. Kemudian jangan lupa nomor 1 silakan disilang ya, bilangan yang merupakan bilangan prima ya. Kayak saya tadi, oke. Di sini saya sudah tandai merupakan bilangan prima, sisanya ditandai yang mana lagi ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.